warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Muhammad Kiromul Aziz dengan NIM F1B021077. Nama saya Murawar Aziza dengan NIM F1B 021082. Saya Lalu Hulum Arif dengan NIM F1B 021081. Nama saya Putri Permatahati dengan NIM F1B 021083. Jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang konstitusi dan pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang ada di Indonesia. Menjadi sedikit. Konstitusi adalah dokumen yang mengatur prinsip dasar dan hukum dari sebuah negara yang di dalamnya mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara dan juga mengatur kewajiban pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, dalam hal tujuan konstitusi ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Fungsi konstitusi ada 4. Pertama, konstitusi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur. Kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, konstitusi yang bersifat kaku atau rigid, hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Kedua, konstitusi yang bersifat supel atau fleksibel. Sifat supel di sini diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Jenis konstitusi dibagi menjadi 2. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Konstitusi tidak tertulis memuat ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan yang tidak tertulis di dalam suatu naskah tertentu, melainkan melalui konvensi atau pemufakatan. Oleh karena itu, konstitusi tidak tertulis sering disebut juga konvensi. Konstitusi suatu negara pada umumnya berisi tentang hal-hal berikut. Pertama, gagasan politik, moral dan keagamaan, serta perjuangan bangsa. Kedua, ketentuan organisasi negara, di mana memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun dengan badan-badan negara yang lain. Ketiga, ketentuan hak-hak asasi manusia, di mana memuat aturan-aturan yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi warga negara pada negara yang bersangkutan. Keempat, ketentuan prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, di mana memuat aturan-aturan mengenai prosedur dan syarat dalam mengubah konstitusi pada negara yang bersangkutan. Kelima, ada kalanya konstitusi memuat larangan mengenai mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Pembentukan konstitusi setiap negara berbeda-beda. Pertama, konstitusi yang pembentukannya sengaja dibentuk, yang berarti pembuatan Undang-Undang Dasar dilakukan setelah negara tersebut berdiri. Kedua, konstitusi yang pembentukannya secara revolusi, yang berarti pemerintahan yang baru terbentuk dari hasil revolusi membuat Undang-Undang Dasar setelah mendapat persetujuan rakyat atau dengan cara permusyawaratan. 3. Konstitusi yang pembentukannya secara pemberian dari penguasa, misalnya seorang raja memberikan Undang-Undang Dasar kepada rakyatnya. Keempat,
konstitusi yang pembentukannya secara evolusi, yang berarti pembuatan undang-undang dasar didasarkan pada adanya perubahan secara perlahan-lahan sehingga undang-undang dasar yang lama menjadi tidak berlaku lagi. Melihat begitu maraknya perkara pelanggaran jaminan hak sebagai warga negara yang tercantum di konstitusi, kita sebagai warga negara yang berbudi dan kritis sepatutnya mengamati kejadian dan kasus yang mengancam berlangsungnya kebebasan kita. Misalnya dalam perihal kebebasan sipil, keleluasaan hakiki seseorang dalam memberikan pendapatnya mengalami pembungkaman bahkan di tingkat eselon tertinggi, seperti di saat Puan Maharani mematikan mic anggota DPR lain yang telah terjadi berulang kali. Menjadi sangat penting untuk mengesahkan revisi KUHP yang di dalamnya mengatur tentang rumusan tindak pidana kesusilaan secara lengkap, integral, dan komprehensif meliputi perbuatan yang mengandung kekerasan seksual. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Ini masih selaku pimpinan 2 rapat, menit, pimpinan. kami menyampaikan ucapan terima kasih Terakhir, kepada penutup, yang pimpinan. terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas Penutup, ketekunan pimpinan. dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna DPR RI hari ini. Selain itu, kasus dipanggilnya anggota BEM UI oleh pihak rektor universitas dengan ancaman skorsing dan peringatan serta surat ke orang tua karena wartawan online mereka yang kritik terhadap Jokowi juga merupakan acuan besar terjadinya erosi serta reduksi kebebasan yang telah terjamin di pasal 28E ayat 2 yang memberikan kebebasan seorang insan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai keyakinan yang ia miliki dan tanpa intervensi dari siapapun. Terkait pemanggilan yang dilakukan oleh Rektorat UI, kemarin saya bersama wakil saya, Yogi Sani, kemudian juga ada Ketua DPM UI, Yosia, dan juga Wakil Ketua DPM UI, kami memenuhi panggilan tersebut. Dalam pemanggilan tersebut, kami menjelaskan mengenai alasan kenapa kami melakukan propaganda yang mengkritik pernyataan-pernyataan Jokowi yang tidak sesuai dengan realitanya. Dan dari keterangan-keterangan tersebut, pihak universitas nantinya akan membahas mengenai tindak lanjut dari propaganda yang kami buat. Namun kami dari BEM UI menegaskan dan memastikan bahwa kami tidak akan menurunkan atau men-take down postingan tersebut karena kami merasa kritikan yang kami berikan sudah mempunyai dasar kajian terlebih dahulu. Menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Dan yang terakhir dan utama ialah penyakit yang sudah lama menjangkit di Indonesia, yaitu korupsi itu sendiri. Bukannya sirna dan terhapuskan oleh mekanika reformasi, tetapi terus tergerus dengan berkurangnya independensi KPK dari campur tangan pihak eksternal yang walaupun tidak terjadi sekaligus tetaplah merupakan pelanggaran. Kejaksaan Agung lantas langsung menahan Surya Darmadi selama 20 hari terhitung sejak Senin 15 Agustus. Kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SB. Dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari. Sebelumnya Surya Darmadi diketahui masuk daftar pencarian orang atau DPO alias buron KPK dan diduga kabur ke Singapura setelah terseret dalam kasus pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan pada tahun 2014. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.